Ternyata Pi Network memiliki kapitalisasi pasar sebesar 19 triliun dolar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat, selamat dan sukses ya teman-teman ya. Oke guys, di sini ada jaringan Pi. 3 alasan tak terbantahkan mengapa tidak bisa dikalahkan. Oke guys. Jadi di sini ada beberapa alasan ya teman-teman ya. Pi Network tidak bisa dikalahkan dan memang tidak terbantahkan guys. Oke, kira-kira kalian penasaran nggak? Oke, kalau kalian penasaran silahkan kalian simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, di sini ada sesuatu hal yang sangat menarik ya, yang akan kita bahas bersama-sama guys. Oke, sebelum saya lanjut ke pembahasannya, silahkan kalian subscribe dulu channel ini, kemudian kalian like, share, dan komen. Oke guys, di sini ada perkenalan ya. Jaringan Pi adalah proyek cryptocurrency baru yang telah mendapatkan banyak perhatian baru-baru ini. Dibuat oleh Dr. Nicholas Kokalis, dosen blockchain di Stanford University dan Chief Technology Officer StartX saat ini. Pi Network memiliki kapitalisasi pasar sebesar 19 triliun dolar. Oke guys, ini angka yang fantastis dan bukan biaya yang sedikit ya untuk mengembangkan Pi Network ini ya teman-teman ya. Oke, kemudian di sini ada nih, pada artikel ini kita akan membahas 3 alasan mengapa Pi Network tidak bisa dikalahkan. Oke, yang pertama di sini adalah reputasi Universitas Stanford. Pi Network lahir di Universitas Stanford yang diperingkatkan sebagai universitas terbaik kedua di dunia. Selain itu, Stanford adalah universitas nomor 1 di industri blockchain. Oke, jadi bukan kaleng-kaleng ya teman-teman ya Nicholas ini, karena memang beliau adalah lulusan dari Universitas Stanford Amerika Serikat ya. Oke, kemudian ini memberi jaringan Pi tingkat kredibilitas dan prestis yang melekat yang tidak dapat ditandingi oleh proyek cryptocurrency lainnya. Dr. Nicholas Kokalis juga merupakan salah satu pendiri perusahaan modal Ventura yang telah mengumpulkan investasi lebih dari 26 miliar dolar. Oke, bro. Di sini ada yang kedua ya, biaya pengembangan. Nah, ini guys yang menarik akan kita bahas di sini adalah biaya pengembangannya ya, teman-teman ya. Tentu di suatu project tidak mungkin tidak ada uangnya dong. Tidak mungkin tidak ada modalnya. Pasti ada modalnya, guys. Kita mau buat warung, kita mau buat toko saja ya, itu menggunakan uang modalnya ya. Apalagi Pi Network, cryptocurrency yang sangat fenomenal dan sangat terkenal ya teman-teman ya. Terkenal dengan usernya paling banyak dan terkenal dengan pro dan kontranya guys. Oke, kita langsung aja bro. Tim pengembangan Pi Network terdiri dari 9 anggota inti yang diperkirakan menghasilkan sekitar 10 juta dolar dari total gaji tahunan. Selain itu, biaya pengembangan jaringan diperkirakan antara 30 juta dan 50 juta dolar. Nah, ini ya. Di sini dijelaskan bahwa tim pengembangan Pi Network ini terdiri dari 9 anggota inti dan diperkirakan menghasilkan sekitar 10 juta dolar ya dari total gaji tahunan. Jadi untuk membiayai 9 anggota inti ini guys, ini diperkirakan mengeluarkan sekitar 10 juta dolar ya. Kemudian 10 juta dolar itu per tahun ya, sorry. Kemudian selain itu biaya pengembangan jaringan Pi diperkirakan antara 30 juta dan 50 juta ya. Oke, di sini ada lagi ini. Biaya pengembangan jaringan Pi Network diperkirakan antara 30 juta sampai 50 juta dolar guys. Itu berapa duit ya teman-teman ya. Kemudian di awal tahun 2020 biaya pemeliharaan server dan pengeluaran dasar lainnya melebihi 200.000 dolar per bulan. Nah ini ya teman-teman ya, biaya pemeliharaan servernya Pi Network ini guys di tahun 2020 itu sekitar 200.000 dolar per bulan. Bayangkan ya teman-teman ya.
Ini bukan daun loh, ini duit loh. 200.000 dolar per bulan guys. Untuk pemeliharaan server di tahun 2020. Nah, ini sekarang sudah 2023 ya. Dengan lebih dari 40 juta pengguna, biaya server bulanan jaringan Pi sekarang lebih dari 400.000 dolar. Nah, ini guys, 40 juta pengguna atau 40 juta user ini ya teman-teman ya. Biaya perbaikan atau biaya server bulanan dari Pi Network itu sekitar 400.000 dolar lebih ya. Ini angka yang sangat fantastis guys. Kemudian membangun blockchain publik membutuhkan waktu bertahun-tahun dan biaya ratusan juta dolar. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi wajar saja ya teman-teman ya kalau Pioneer ini berharap ya satu Pi itu 314.000 dolar ya. Jadi wajar saja guys. Biaya pengembangan dari Pi Network ini saja sudah mahalnya luar biasa ya teman-teman ya. Bayangkan dengan 40 juta user ya atau 40 juta pengguna, biaya server bulanannya itu lebih dari 400.000 dolar guys. Luar biasa ya. Membangun blockchain publik membutuhkan waktu bertahun-tahun dan biaya ratusan juta dolar. Nah, ini ya, ratusan juta dolar guys per tahun ya. Kemudian biaya pengembangan jaringan Pi diperkirakan mencapai 200 juta dolar. Nah, ini ya teman-teman ya. Di sini biaya pengembangan jaringan Pi diperkirakan 200 juta dolar. Jadi bukan tidak ada modal ya Nicholas ya teman-teman ya. Pi Network bukan tidak ada modal ya, ada ya modalnya ya teman-teman ya. Ada investornya juga. Kemudian tidak termasuk biaya menjalankan lebih dari 100.000 komputer ya. 24 jam 7 hari guys. Dibuka untuk umum. Nah ya. Tim pengembangan lebih dari 300 staff untuk tujuan KYC. Nah, ini guys, di sini staff ya, tim pengembangan lebih dari 300 staff untuk tujuan KYC. Kemudian dan lebih dari 80.000 aplikasi pihak ketiga tim pengembangan. Nah, ini guys. Ini 80.000 aplikasi ini ya seperti Bichen Mall ya, seperti Tokopedia ya. Kemudian masih banyak lagi ya teman-teman ya. Ada Video Mall ya, kemudian ada Pibarter Mall. Nah, itu semua kan tersambung ya dengan blockchainnya Pi Network. Oke, kemudian di sini ada alasan ketiganya ya, warisan Dr. Nicholas Kokkalis. Kokkalis telah mengabdikan lebih dari 10 tahun hidupnya untuk pengembangan jaringan Pi. Dia adalah sosok yang dihormati di industri blockchain dan dikenal karena karyanya di Ethereum. Nah, ini ya. Bagi yang belum tahu ya teman-teman ya, Nicholas ini adalah gurunya Vitalik Buterin ya, pendiri dari Ethereum. Oke, kemudian reputasi dan warisannya sejalan dengan jaringan Pi. Dan dia telah menginvestasikan banyak waktu, uang, dan sumber daya dalam proyek tersebut. Reputasi pribadi dan profesionalnya terkait dengan kesuksesan jaringan Pi, yang berarti bahwa dia akan melakukan segala daya untuk memastikan proyek tersebut berhasil. Oke, kemudian di sini ada kesimpulannya ya. Kesimpulannya, jaringan Pi adalah proyek cryptocurrency yang memiliki banyak potensi. Tim pengembangannya didanai dengan baik dan sangat terampil. Dan proyek ini mendapat dukungan dari salah satu universitas paling bergengsi di dunia. Selain itu, Dr. Nicholas Kokkalis, pencipta proyek, telah menginvestasikan banyak waktu, uang, dan sumber daya dalam proyek. Dan reputasinya dipertaruhkan. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, jelas bahwa jaringan Pi adalah proyek yang tidak dapat dikalahkan. Jika Anda adalah seorang investor cryptocurrency, ada baiknya mempertimbangkan untuk menambahkan jaringan Pi ke portofolio Anda. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi bagi yang masih mau terus di Pi Network, silahkan terus ya. Bagi yang tidak mau terus ya silahkan, itu hak Anda dan hak kalian guys. Bebas terserah ya teman-teman ya.
Oke guys, ini aja dulu ya teman-teman ya. Sekali lagi saya mengingatkan kepada kalian, tetap klik petirnya, dijaga perasa sandinya, dijaga kata sandinya jangan sampai hilang. Bagi yang sudah KYC, dihemat-hemat koinnya, jangan dijual guys. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.